Bagian 11, Fakta Baru. Kedatangan Agung tentu saja membuat hatiku bertanya-tanya. Apalagi kami tak sempat bertegur sapa. Dan sepertinya dia memang tidak berniat untuk hal itu. Begitu selesai menemui Ali, ia langsung pulang. Aku pura-pura tak melihatnya saat ia melemparkan senyum ke arahku sebelum melajukan motornya. Hatiku berdebar. Bagaimanapun, ia adalah orang yang selama ini bertahta dalam hatiku. Rasanya, bunga-bunga yang perlahan mulai layu karena beratnya masalah yang aku alami kini kuncup bermekaran. Aku benci dengan perasaanku sendiri. Mungkinkah Agung datang memang bukan untukku lagi? Lalu mengapa ia kembali menampakkan wajahnya padaku? Aku gelisah dan bertanya-tanya, tapi tak berani bertanya langsung pada Ali. Tentu Agung menyampaikan sesuatu padanya. Bukannya dulu Agung seakan tak mengenalnya saat bertemu di sekolah. Lalu mengapa sekarang ia bersikap seolah sangat mengenal Ali? Aku jadi semakin bingung. Menjelang waktu asar, anak-anak TPA sudah pulang. Aku sudah tak konsentrasi mengajak sejak kedatangan Agung. Sesekali kulirik Ali yang sedang sibuk mencuci motornya sambil bersenandung kecil. Aku ragu untuk mendekatinya. Sejak kedatangannya kemarin, kami belum bertegur sapa. Hanya senyuman yang sesekali terbentuk saat mata kami tak sengaja beradu. Aslinya memang dia pemuda pendiam, tapi aku juga tak berani jika harus menyapa duluan. Asmi, baru saja kakiku akan melangkah masuk ke dalam rumah, ku dengar suara Ali berteriak dan berlari ke arahku. Aku menghentikan langkahku dan berbalik ke arahnya. Ada apa? Tukasku saat ia berada di hadapanku. Rasanya kikuk saat berhadapan dengannya. Aku memang tinggal di rumahnya, tapi baru 2 kali aku bertemu dengannya semenjak tinggal di sini. Dulu saat kebakaran dan sekarang, karena ia libur semester. Agung ingin bicara denganmu. Ucapannya membuat hatiku berdebar. Maksudmu? Tanyaku ragu. Dibalasnya dengan senyuman pertanyaanku itu. Mungkin ekspresi wajahku terlihat lucu karena kikuk. Itu yang disampaikan Agung tadi waktu datang. Terangnya, tapi aku masih tak mengerti bagaimana aku bisa bertemu dan berbicara dengan Agung. Tak mungkin kan kalau aku datang menemuinya? Nih, Ali menyodorkan ponselnya padaku. Aku melongok tak mengerti. Agung ingin menelponmu sebentar malam, ucapnya kemudian berlalu pergi. Tapi, belum selesai ucapanku, Ali berlalu dari hadapanku. Ia kembali asyik mencuci motor sambil bersenandung kecil. Apa dia sedang menyindirku? Ada-ada saja. Seusai makan malam bersama ibu dan adik-adikku, aku sholat Isya dan masuk ke dalam kamar. Ponsel yang berada di atas meja belum berdering juga. Aku berniat mengembalikan ponsel itu kepada Ali. Tapi baru saja aku hendak menyentuhnya, tiba-tiba benda pipip berwarna itu berdering. Pengganggu. Gumamku membaca nama yang tertera di layar ponsel. Apakah itu Agung? Tapi kenapa namanya pengganggu? Apa yang menelpon ini temannya Ali? Aku jadi ragu untuk menjawabnya. Tak lama berselang, ponsel itu kembali berdering dengan kontak yang sama. Akhirnya kuputuskan untuk menjawabnya. Kalau memang dari temannya Ali, aku akan mengembalikan ponsel ini padanya. Siapa tahu ada hal penting. Halo, Assalamualaikum. Kubuka pembicaraan dengan hati-hati. Waalaikumsalam. Jawab suara dari ujung sana. Suara khas milik Agung. Aku terdiam sesaat, hingga beberapa kali Agung memanggil namaku. As, kamu kan yang ada di sana? Maaf, tadi aku tak menyapa. Sambungnya. Sementara dadaku bergemuruh, ada rindu yang membuncah, ada cinta yang tak pernah mampu tersampaikan lewat lisan. Ada bahagia yang memenuhi semua ruang di hatiku, membuat bibirku tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. As, aku sangat merindukanmu. Setahun di sana terasa amat menyiksaku.
ucapnya dengan suara berat diiringin helaan nafas berkali-kali. As, apakah kamu juga sama? Tanyanya membuatku bingung harus menjawab apa. Air mataku menetes, entah perasaan apa ini. Jawablah, aku ingin sekali mendengar suaramu. Ku dengar ia masih menghela nafas. Apakah benar apa yang diucapkannya? Entahlah Agung, aku tak yakin. Kata itu yang akhirnya keluar dari mulutku. Sangat berbeda dengan yang aku rasakan. Rasanya jantungku berdegup tak beraturan. Wajahku terasa hangat. Tak mungkin aku mengatakan kalau aku juga sangat merindukannya. Aku rasa itu tak pantas aku ucapkan. Dia masih orang lain. Kami tak boleh melewati batas. As, kenapa? Apa tidak ada sedikit pun cinta di hatimu untukku? Ataukah kamu menyukai orang lain? Ali misalnya? Aku terhenyak mendengar pertanyaannya. Bisa-bisanya ia bertanya seperti itu. Astagfirullah. Aku berbisik lirih, namun aku yakin ia mendengarnya. Entahlah hatiku terasa sakit mendengar pertanyaan itu. Begitukah penilaiannya padaku? Ada apa, As? Apa aku salah? Tanyanya lagi. Aku terus diam. Tak sanggup rasanya melanjutkan percakapan ini. Air mataku sudah tumpah. Aku merutuki kesedihan yang kurasakan. Tak sepantasnya aku menangisi hal seperti ini. As, kumohon, bicaralah. Sekali lagi ia memohon padaku untuk bicara. Sebegitu rapuhnya kepercayaanmu padaku, Gung. Ucapku terisak. Maafkan aku, As. Aku terlalu mencintaimu. Aku tidak pernah rela jika ada orang lain yang mengisi hatimu. Aku bisa mendengar gemuruh nafasnya dari sana, seperti orang yang sedang menahan emosi. Ada apa dengannya? Sikapnya itu membuatku merasa takut. Apakah yang dikatakannya itu benar? Aku jadi takut jika ia hanya terobsesi padaku. Masih teringat pertemuan terakhir kami yang sempat mengatakan sesuatu yang juga menakutkan menurutku. Aku akan mati jika tak bersamamu. Ucapan itu kembali terngiang di telingaku. As, kamu masih di sana? Sahutnya membuyarkan lamunanku. Iya, Gung. Sudah dulu ya. Aku rasa kamu sudah ngelantur. Istirahat, Gi. Ucapku pelan agar ia tak tersinggung. Tolonglah, As. Jangan seperti ini. Pahamilah perasaanku. Aku ingin segera melamarmu. Aku hanya perlu meyakinkan ibuku dulu. Ucapnya memohon. Sudah, Gung. Cukup. Apakah kau kira pernikahan itu sebuah permainan? Ingat, usia kita baru berapa? Aku juga ingin kuliah. Nantilah kita bicarakan itu. Tukasku sedikit emosi. Entah kenapa aku merasa ia seperti memaksaku. Oke, baiklah. Kalau itu maumu. Tapi jangan salahkan aku jika aku ke rumah itu menemuimu. Ucapnya tegas. Kamu mengancamku, Gung. Ada apa denganmu? Kamu bukan Agung yang kukenal dulu. Kamu berubah. Tanpa sadar aku meneriakinya. Kututup panggilan itu dengan cepat. Aku tak mau mendengar sesuatu yang lebih membuatku syok lagi. Dadaku terasa sesak. Betapa cinta yang selama ini aku serahkan padanya adalah sebuah kesalahan. Kuhapus jejak-jejak air mata yang membasahi pipiku. Mataku terlihat sembab. Bagaimana aku menemui Ali dan mengembalikan ponselnya jika keadaanku begini? Aku malu. Bagaimana jika ia menyindirku lagi? Tapi tak mungkin kan aku menyimpan ponselnya di sini. Setelah menguatkan hati, aku akhirnya melangkah ke kamar mandi. Sepertinya ibu sudah tertidur. Aku segera mencuci muka dan menemui Ali yang terlihat sedang membaca buku di teras. Apakah ia mendengar percakapanku? Bukankah kamar tadi berada dekat teras? Aduh, aku tambah malu. Langkahku ragu mendekatinya. Sudah, aku terlonjak mendengar pertanyaannya. Bahkan ia tak menoleh ke arahku.
Lalu kenapa ia tahu kalau aku ada di belakangnya? Sudah Al. Makasih ya, ucapku menyodorkan ponselnya. Apakah kamu masih ingin bertahan dengan orang seperti itu? Pertanyaannya tentu saja membuatku bingung. Maksud kamu? Tanyaku dengan dahi berkerut tak mengerti. Ia menghela nafas, seakan ada sesuatu yang hendak disampaikan. Berkali-kali ia menelponku, hanya untuk menanyakan kamu. Bahkan ia tak percaya kalau aku tak pernah pulang. Ucapnya menatapku. Dari mana ia tahu kalau aku tinggal di rumahmu? Dan dari mana ia tahu nomor ponselmu? Tanyaku masih tak mengerti. Sepertinya ia punya mata-mata di sini. Aku harap kamu berhati-hati, As. Aku berkata begini tak bermaksud apa-apa. Aku hanya peduli padamu. Ucapnya kemudian meninggalkanku yang sekarang berdiri melongo, menatap punggungnya hingga ia naik ke rumah kayu miliknya. Aku begidik mendengar pernyataan Ali Akbar. Apakah benar apa yang dia ucapkan? Apakah karena itu ia menamai kontak Agung dengan nama pengganggu? Apa yang harus aku lakukan? Kuakui, aku juga sangat mencintainya. Tapi bagaimana jika ia benar-benar hanya terobsesi padaku? Suara klakson motor dari jalan mengejutkanku. Deru mesin yang digas kencang terdengar nyaring. Sekelabat kulihat bayangan mirip Agung. Astagfirullah, apakah ia ada di depan tadi? Ya Allah, dia benar-benar nekat. Bersambung.